Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhan al-mabsuti fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azima syanuhu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Bayyinah Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Akbar dan jajaran pengurusnya. Kita doakan beliau berkah, wasilah ngurus masjid, menjadi khadim Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan maslahat buat masyarakat di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Wakaf Masjid Al-Bayyinah Bapak Haji Mardan dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau yang telah mewakafkan masjid ini Allah bangunkan istana di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketua RW 12 Kelurahan Tanah Baru Bapak Icam Irawan, kita doakan beliau sehat, panjang umur, berkah rizkinya, ngurusin warga, terus jadi ketua RW. Ketua RT 11 RW 12 Bapak Agus Imron, mudah-mudahan berkah Bapak Agus dan para asatid, para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Nasruddin Mansur. Kita doakan beliau sehat, berkah. Al-Mukarram Ustaz Untung Carsono SD, Al-Mukarram Ustaz M. Nafis Kurtubi MHI, Al-Mukarram Ustaz Saiful Hadi L. Suta SAG, Al-Mukarram Ustaz Ilyas LC, Al-Mukarram Ustaz Derbidian Utama SPD, Ketua JKS Setanah Baru Al-Mukarram Haji Tony Ali. Juga tak ketinggalan ibu-ibu majelis taklim, Ibu Ati Mariati, Ibu Salma Samhari, Ibu Ustazah Dahlia. Kita doakan semua yang hadir
senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Mukarram senior saya Ustaz Nur Siddiq, Ahmad Nur Siddiq, malu udah ngantuk jadi lupa. Beliau senior saya di Lirboyo, Masya Allah. Alhamdulillah kalau nanya-nanya jadi tahu, kalau diam aja nggak tahu. Bisa bersilaturahmi dengan beliau, mudah-mudahan beliau ilmunya bermanfaat. Juga hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hajat kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan ini begitu banyak peringatan Maulid yang dirayakan. Dari mulai pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh, sholawat bergema, sholawat berbunyi di Nusantara, luar biasa. Saya yakin jadwal para asatid, jadwal jamaah habis dari sini pasti nyari lagi tempat di mana ada peringatan Maulid. Yang kita cari bukan berkatnya, itu. Yang kita cari bagaimana kita bisa meresapi ketika sholawat itu dibacakan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang bersungguh-sungguh ketika sholawat dibacakan terselip dalam hatinya berdoa, ya Allah kabulkan hajat kami. Kelak kami bisa bertemu dengan kekasihmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diperingati ketika datang bulan Rabiul Awal? Karena nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah merasakan betapa banyak nikmat-nikmat Allah, baik yang ada dalam diri kita maupun yang di luar diri kita, tak terhitung berapa jumlahnya. Bahkan Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita. Contoh, rambut Pak, rambut nikmat bukan? Nikmat rambut. Terasa itu nikmat ketika kita membutuhkan rambut. Dulu kita ketika masih kecil Pak, kalau kejedot, tahu kejedot? Biasanya menjendol. Apa yang dilakukan mak kita? Diusap-usap sama rambutnya. Masya Allah, nikmat bukan? Bahkan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah wahyu 3 hari nggak turun. Ketika orang Yahudi bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Nabi kalau ada pertanyaan pasti bilangnya, "Tar nunggu wahyu." Ternyata ditunggu-tunggu wahyu nggak turun sampai 3 hari wahyu nggak turun. Rasulullah cukur rambutnya. Setelah dicukur rambutnya, wahyu turun. Alhamdulillah. Ada mufassir yang mengatakan menggunting rambut merupakan satu kenikmatan. Bahkan di Pondok Lirboyo itu kalau ujian Pak nggak boleh gondrong, pasti dicari mana rambutnya sudah lewat kuping dipotong di situ juga. Biar apa? Biar otaknya terbuka. Saat ujian bisa ngisi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipotong rambutnya, turunlah wahyu, qulir ruh min amri rabbik. Rambut adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan ada kisah seorang pilot
Ini seorang pilot yang lagi latihan nerbangin pesawat jatuh, terbakar, termasuk dirinya juga terbakar. Qadarullah, dia selamat. Badannya belang-belang, rambutnya botak, dimaklum kebakaran. Akhirnya selamat sampai diwawancara di sebuah televisi. Dalam siaran King Andy ditanya sama penyiarnya, tahu Pak? Siapa? Andy F. Noy. Anda sudah selamat, kira-kira yang Anda cari, yang Anda inginkan sekarang ini apa? Dia bilang, saya pengen rambut saya numbuh. Kira-kira bisa nggak? Apakah Anda sudah mencari dokter-dokter yang bagus yang bisa menumbuhkan rambut Anda? Sudah. Saya sudah tanya-tanya dokter spesialis kulit dan kelamin agar bisa menumbuhkan, ternyata nggak ada satu dokter pun yang bisa. Dan dicari-cari terus, akhirnya ada satu dokter yang bisa menumbuhkan kembali. Cuma sayang Pak, Bu, harganya mahal. Tahu berapa harganya? Satu helai rambut 40.000. Bu, 40. Itu baru rambut kepala Pak. Rambut kepala berapa banyaknya? Ada yang bisa gitu? Insya Allah. Satu rambut 40.000. Baru kepala, belum alis, belum mata, belum kumis, belum jenggot, belum jenggot, belum. Mahal Pak, Masya Allah. Semua nikmat, lebih agung lagi nikmat dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis qudsi yang kita sudah hafal semua, andai kata tidak ada Nabi kita Muhammad SAW, maka bumi ini, alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu. Jadi adanya alam semesta karena Rasulullah, adanya bumi karena Rasulullah, adanya bulan, adanya bintang, adanya langit, adanya gunung, adanya lautan, adanya bumi karena keberadaan baginda Rasulullah SAW. Adanya Indonesia, adanya Depok, adanya Bedi, adanya Tanah Baru, adanya kita semua yang hadir karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok masih ada sih orang yang nanya maulid mana dalil? Maulid? Ya, cek. Cek. Iklan Pak. Emang gelis, seneng banget gangguin ya. Jadi kok masih ada orang bertanya mana dalilnya maulid? Dalilnya jelas mensyukuri nikmat. Pak RW, mana Pak RW? Nggak datang Pak RW? Nggak ada belinya. Pak RT kan berarti belakang. Pak RT jadi RT disyukuri nggak? Disyukuri. Bapak-bapak yang udah beli motor, di motor diselamatin nggak Pak? Selamatin. Bu, panci lunas Bu, diselamatin nggak Bu? Yang begitu uang diselamatin, kenapa baginda Rasulullah SAW dilahirkan kita tidak selamatin? Masih ada orang bertanya maulid dalilnya apa? Dirinya ada, jelaskan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah kenapa puasa di hari Senin? Ketika ditanya dijawab bahwa hari Senin hari kelahiranku. Berarti Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya setiap hari. Setiap hari apa Pak? Senin. Jawab apa? Kita memperingati kelahiran Rasulullah setahun sekali. Rasulullah tiap Senin Pak, Masya Allah.
nikmat yang besar adalah nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Walaupun sering didengar oleh para penceramah yang memberikan penjelasan, tapi semakin banyak kita mendengarkan penjelasan alim ulama tentang diutusnya baginda Rasulullah, maka akan semakin hafal, maka akan semakin cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk menata moral, untuk menata budi pekerti. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak pada saat itu bobrok, akhlak pada saat itu rusak, akhlak pada saat itu tidak dipakai. Bu, di zaman jahiliyah itu yang namanya istri kalau belum punya anak udah nikah, kelar aja head kata bininya gini, tuh lu baranin dia tuh, lu kumpul dah sama dia, ntar kalau udah hamil baru pulang. Itu jahiliyah bu, ya. Jahiliyah luar biasa saat itu, perempuan tidak ada nilainya, perempuan sangat dirugikan. Bahkan ibu-ibu di zaman jahiliyah saat haid itu dianggap wanita kotor. Kalau kotor nggak boleh di rumah. Lalu tinggal di mana? Tinggal di kandang onta. Nggak boleh. Karena 3 hari ditanya oleh bapaknya, "Ma, gimana ma?" "Belum pak, masih merah." Dapat 2 hari lagi tanya lagi, "Pak, gimana pak?" "Udah mendingan coklat." Ditanya lagi, "Ma, gimana?" "Udah bersih, ayo pulang." Kalau kotor dia tidurnya sama onta, kalau bersih baru tidurnya sama lakinya. Parah nggak pak? Masya Allah. Apalagi kalau mau punya anak, anak ini punya anak udah gede, ini anaknya mau nikah. Itu bapaknya pasang umbul-umbul, bikin pengumuman, bikin woro-woro. "Bapak-bapak, anak saya mau punya suami. Bagi bapak-bapak yang pengen daftar silahkan daftar." Daftar pak. Ya, setelah didaftar, udah 30 orang, udah nggak akan daftar lagi, baru ditutup. "Bapak-bapak, pendaftaran ditutup." Pendaftar pertama Pak Marzuki, pendaftar kedua Pak Ali, pendaftar ketiga Pak Rahmat. Dan semereka nggak dipilih satu pak, harus nyobain dulu anak perawannya. Nah, enak daftar pertama tuh ya, sesuai urutan absen, sesuai urutan yang daftar, maka yang pertama kali nyobain Pak Marzuki. Enak tenang. Kata Pak Ali, ya, kata Pak Ali nih, "Bapak jangan lama-lama, antrian panjang." Setelah semuanya kumpul, itu nanti untuk bisa jadi suaminya nunggu sampai anaknya besar. Ya, anak kira-kira setahun 2 tahun, biar ketahuan siapa bapaknya, biar terlihat, baru diumumkan. Setelah dievaluasi, setelah ditimbang-timbang, maka anak kami mirip Bapak Rahmat. Ladinya langsung terlalu, wish, alhamdulillah. Itu zaman jahiliyah, zaman dimana seorang wanita
tidak ada nilainya. Bahkan Sayyidina Ali sering menangis. Wahai Khalifah, kenapa engkau menangis? Aku teringat zaman jahiliyah. Aku telah membunuh anakku. Saat itu semua wanita berusaha menyembunyikan anaknya ketika anaknya perempuan, termasuk istrinya Sayyidina Umar. Disembunyikan, dibikin kayak laki-laki. Ketika sudah 7 tahun, 8 tahun, Sayyidina Umar mengajarkan dia berkuda. Karena saat itu ketanggihan seorang laki-laki dilihat dari bagaimana cara dia berkuda. Ketika sedang diajarin kuda, nih anak bilang, ya pipis ya. Pipis ya. Ya namanya ayahnya langsung diperorotin. Ketika diperorotin, Masya Allah, ternyata bukan batang. Kaget Sayyidina Umar, langsung digali Pak. Digali padang pasir itu. Kemudian anaknya bertanya, Pak, buat apa ini? Buat main prosotan. Setelah sudah digali, kemudian duk sini duk. Apa? Lihat sini, dijorokin Pak. Masuk lubang, diuruk sama tanah, diuruk sama pasir. Anak meronta-ronta, tidak dihiraukan, mati. Makanya Sayyidina Umar selalu menangis ketika mengingat kembali masa-masa jahiliyah. Ketika Islam datang, wanita diangkat derajatnya. Wanita benar-benar diagungkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang pakai emas ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang terima mas kawin siapa? Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu luar biasa. Sampai masuk ke negeri kita nih Indonesia, ada ibu kota. Ada nggak kota-kota? Tuh. Ada ibu pertiwi. Ada nggak bapak? Tuh, dimuliakan luar biasa. Sampai ada hari ibu. Ada hari bapak? Masya Allah, luar biasa Islam. Benar-benar memuliakan. Bahkan kata Nabi, al-mar'atu imadul bilad, bahwa wanita itu tiangnya agama, wanita itu tiangnya rumah tangga. Kalau tiangnya kokoh, rumah tangga akan utuh. Tapi kalau tiangnya goyang, hancur, maka rumah tangga pun akan hancur. Makanya bapak-bapak punya istri, kalau udah soleh tenang Pak, berarti tiangnya tegak. Ya, bapak mancing gue santai. Kenapa? Tiangnya tegak. Bapak nggak ngajarin anak-anak nyantai, karena istri sudah tegak tiangnya. Bu, tiang sudah tegak Bu. Jadi seorang istri punya peran yang besar dalam keluarga. Ketika ibu-ibu tidak tegak tiangnya, maka keluarga akan hancur. Luar biasa Islam memuliakan perempuan. Salah satu misi baginda Rasulullah SAW adalah merubah akhlak. Merubah apa Bu? Bu, yang dulu ada orang pekara ya. Merubah akhlak. Bahkan akhlak di atas segalanya, akhlak di atas ibadah. Duit 1.000 nolnya berapa Pak? Duit 1.000.000 nolnya berapa? Duit 1.000.000.000 nolnya berapa? Apa lo kita? Sekarang nih nolnya ada 6, nolnya ada 9. Kalau nolnya atau satunya dulu dah, satunya diambil, nolnya punya nilai apa kagak? Nol kagak punya nilai. Sekarang dibalik, nolnya diambil, satu punya nilai? Punya. Nol itu apa sih sebenarnya? Nol itu adalah ibadah kita, nol kita adalah haji kita, nol adalah puasa kita,
nol adalah tahajud kita, nol adalah sedekah kita. Yang satu apa? Satu itu akhlak. Ingat-ingat nih Pak. Ya. Kalau satunya diambil, nolnya doang banyak, percuma ibadahnya tinggi tapi nggak ada akhlak. Tuh, keringetan juga nih. Bapak rajin ke masjid setiap hari sholat berjamaah, tapi akhlaknya jelek sama tetangga. Ya. Suka ngatain tetangga, suka bikin ribut sama tetangga, nggak ada nilainya ibadah kita. Haji kita tiap tahun, sedekah hampir di semua masjid dia sedekah, tapi setiap hari gunjingin orang mulu. Setiap kali mulutnya tidak membuat tetangganya selamat, percuma Pak. Nol kalau nggak ada angka satu, nggak ada arti. Sehebat apapun dia, walaupun dia hafal Quran, kita kuningnya ngelotok, tapi kalau sama tetangganya nggak akur, percuma. Dulu di zaman Nabi ada seorang wanita ahli ibadah. Kalau sudah tahajud hampir tiap malam dia tahajud, nggak pernah putus. Puasa Senin Kemisnya juga luar biasa, terus istiqomah. Kalau nggak Senin Kemis, kalau nggak Kemis, kalau nggak Senin, ya bang itu. Sampai-sampai membuat kagum semuanya terhadap wanita itu. Sampai-sampai Siti Aisyah istri baginda Rasulullah SAW kaget nih, kok ada wanita yang begitu hebat ibadahnya, ya. Begitu hebat, semua memuji dia, bahkan mereka sepakat bahwa tidak ada tempat di akhirat kecuali surga buat dia. Akhirnya dilaporkan kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, ada seorang wanita ahli ibadah. Kata Rasulullah, yang apa? Ahli ibadah ya Rasul, tahajudnya nggak berhenti, Senin Kemisnya luar biasa, baca Qurannya juga masya Allah, setiap hari bisa dia khatamkan. Terus kenapa? Kami sepakat bahwa dia ahli surga. Rasulullah diam. Muncul ucapan Rasulullah, fahiya finnar, dia itu bakal menjadi ahli neraka. Ya Rasulullah, dia ibadahnya luar biasa. Iya, ibadahnya luar biasa, tapi sama tetangganya sering ribut. Ada di sini Pak, yang sama tetangga suka ribut bu, tetangga beli sepeda keringetan, tetangga beli motor tak kuat bangun, tetangga lihat di rumahnya ada mobil pingsan. Masya Allah, ibadah kita percuma, ternyata akhlak kita jelek. Jadi yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akhlak. Pak, kalau buka YouTube yang lagi rame apa Pak? Masalah apa yang lagi rame? Masalah nasab, betul kan? Masya Allah. Buat saya nasab itu nomor sekian, yang penting adalah akhlak. Nasab Rasulullah sudah jelas ke atas sampai Ismail bin Ibrahim, tapi nggak pernah dibahas oleh Allah. Allah nggak pernah bahas nasab Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah ahli ibadah, siapa yang mampu menandingi ibadah Rasulullah? Rasulullah ganteng, siapa laki-laki yang bisa menandingi kegantengan Rasulullah? Tapi justru yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi yang dilihat adalah akhlak. Kita kepengen ibadah kita diterima oleh Allah, asalkan akhlak kita benar. Kadang-kadang mohon maaf kita rajin sholat, tapi
ngomongin sedekah kita. Tuh, masjid tuh. Kalau nggak buat tuh, agak jadi. Nah, itu tiang-tiang emang siapa yang bikin? Ya tuh kan, duitnya, ya duit orang atau duit setan. Ya. Tapi kan lewat gua, iya kan. Kira-kira ada pahala? Ada. Ya. Kalau umpamanya diumumin di masjid, setiap yang sedekah bulan bin bulan, itu termasuk hilang apa pahalanya? Saya tanya. Hah? Tergantung. Betul nggak? Kalau niatnya ingin dilihat orang, jelas hilang pahalanya. Tapi niat dia tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Niat saya biar bisa dicontoh sama orang. Kita ini kan perlu contoh. Kalau nggak ada contoh, bisa nggak kita kerjakan? Nggak bisa. Berpikir positif. Alhamdulillah, Pak Haji nyumbang semen 10 sak. Kapan saya bisa nyumbang 20 sak? Ini pembangunan sekali udah berapa ya? Udah berapi. Nah, berarti tempat saya belum rapi. Lemparin kan tempat saya. Berpikir positif. Ketika ada orang bersedekah, bagaimana saya bisa seperti dia? Dikagak, ya dia mah nyumbang sesak itu kadang-kadang diomongin ke tetangga. Saya bisa nyumbang 1 sak. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang. Akhlak lebih utama dari segala-galanya. Maka perbaiki akhlak kita, akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu. Bagaimana akhlak kepada Allah? Ketika kita ibadah kepada Allah, maka cari kekurangan kita. Apa yang kurang dalam diri saya saat beribadah kepada Allah? Ternyata banyak di antara kita yang belum bisa baca Quran, malu untuk belajar kepada para guru-guru di masjid. Ada di antara kita yang belum paham bagaimana tata cara sholat, padahal umur sudah tua tapi malu bertanya. Bahkan kunut kagak hafal, santai-santai. Kalau sembahyangnya makmum nggak masalah, kan makmum tinggal ngikuti. Nah kalau kesiangan terus, kagak kunut-kunut, ya, apa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ala madhab Syafi'i. Kita kan ngikutin madhab Syafi'i. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, udah jam 6. Ya, udah pengen pulang apa belum Pak? Saya jam 7 harus ada di Pondok Gede. Jam 7 saya ada di pondok. Di sono ketar-ketir saya bilang saya ngisi acara di sini. Mudah-mudahan jam 6 sampai sana jam 7. Pengennya sih ngomong banyak banget pribadi Rasulullah yang harus diungkapkan. Karena memang momen Maulid adalah momen mengungkapkan pribadi baginda Rasulullah SAW. Kapan lagi kita mengenal sosok baginda Rasulullah kalau bukan hadir di setiap acara Maulid? Emang Bapak mau baca sejarah Rasulullah? Ada yang tiap hari baca sejarah Rasulullah. HP dipakai buat baca sejarah Rasulullah, HP dipakai buat TikTok. HP lebih mendemen nonton YouTube, apa lebih demen baca Quran? Tanyain pada diri kita. Setiap hari saya buka HP berapa kali? Berapa kali Pak? Agak kehitung. Masya Allah. Quran berapa kali? Jangan-jangan 1 hari belum pernah dibuka. Betul gak? Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang dibuka apa?
Jadi sekali akhlak yang harus kita pelihara, akhlak yang harus kita tiru baginda Rasulullah SAW. Betapa banyak akhlak baginda Rasulullah yang harus ditiru, yang harus kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena bisa masuk surga lewat Rasulullah. Nanti kita masuk surga ketika kita wafat, maka nanti kalau kita orang yang beriman, orang yang cinta Rasulullah, maka Rasulullah akan menyambut kedatangan ruh kita dan akan membawanya ke hambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada siapapun yang bisa bertemu dengan Allah kecuali baginda Rasulullah SAW. Ketika kita sudah ketemu dengan Allah, Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi wadkhuli. Itu ucapan Allah ketika kita dihantarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir semua kelak akan bertemu baginda Rasulullah SAW. Mustahil kita tak bertemu baginda Rasulullah. Setiap hari, setiap menit, setiap detik kita selalu ingat baginda Rasulullah SAW. Karena orang nanti akan bertemu dengan orang yang dicintai. Sekali lagi mohon maaf, mengingat waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa kembali bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.